Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tapi Pak, dalam rangka PPG ini kita melakukan wawancara dalam mencari alternatif solusi dalam setiap masalah-masalah yang telah kami temukan di sekolah kita ini. Mohon kiranya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu dan jabatannya sebagai apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Lababa selaku Kepala UPT SMA Muhammadiyah Tangsih. Ya, terima kasih Pak atas ketersediaannya sebagai narasumber, dan ini sangat penting karena Bapak selaku kepala sekolah sehingga menjadi narasumber yang sangat penting bagi saya. Berikut permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pak. Yang pertama, bagaimana kira-kira menurut Bapak tentang rendahnya motivasi belajar siswa di sekolah kita ini? Kira-kira dan bagaimana solusinya? Ya. Baik, berbicara tentang motivasi belajar siswa itu, saya kira ada beberapa hal. Yang pertama adalah motivasi belajar dari dalam diri siswa itu sendiri. Ya, itu sangat terkait dengan motivasi, karena sehebat apapun guru memberikan motivasi, kalau memang dari motivasi dalam diri sendiri siswa itu kurang, maka itu sangat-sangat kurang mendukung untuk belajar siswa. Yang kedua, mungkin ya, motivasi dari bapak dan ibu guru dalam memulai pembelajaran maupun menutup pembelajaran itu kurang menyentuh hati nurani siswa. Berikutnya adalah ya, motivasi dari orang tua, karena tidak ada lagi beban, tidak ada beban yang signifikan kepada siswa. Dalam hal ini biaya sekolah. Dulu kan orang tua merasa terbebani. Iya, Pak. Kalau misalnya anaknya tidak serius untuk sekolah, sekarang kan tidak. Tidak ada beban. Tidak ada beban. Ya, sehingga malas atau rajin Biasa aja. tidak ada beban, tidak ada kerugian materi yang ditimbulkan. Kalau dulu Pak, Kalau dulu kan ya harus dipresur anak-anak untuk rajin ke sekolah. ya, karena ada namanya. Karena ada efek dilihat dari sisi ekonominya. Oh, iya. Nah, sekarang kan tidak. Anak-anak dapat beasiswa KIP, KIS dan sejenisnya. Ada dana BOS, anak-anak tidak beli buku lagi. Sehingga itu. Yang kedua, masalah lingkungan sekitar. Sekarang kalau di Sidrap itu ya, mudah-mudahan ini salah prediksi saya bahwa ya, faktor lingkungan yang sepertinya paling dominan mempengaruhi siswa tidak mempunyai motivasi belajar. Ya, juga sehubungan dengan pekerjaan apa yang akan dikerjakan setelah tamat, atau tidak ada jaminan mendapatkan pekerjaan yang layak setelah tamat.
Saya kira ya biasa sering kita katakan Iya. ya, no relation no job, Ya, no money no job, money job. ya, no kolega no job. Iya Pak ya. Tapi mudah-mudahan ini berubah setelah ya termasuk penerimaan CPNS itu, termasuk ketika itu ya. Saya kira itu sangat bagus, sudah sangat luar biasa, tidak ada intervensi. Ya mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Ya. Ya saya kira itu kalau masalah motivasi belajar siswa. Oke. Supaya- Iya Pak, terima kasih atas masukannya tentang motivasi tadi. Saya tertarik sebenarnya tentang yang Bapak katakan tadi tentang bahwa pembelajaran sekarang gratis. Nah, sehingga orang tua ini acuh tidak acuh sudah tentang kondisi anaknya. Saya tuh benar-benar tertarik. Padahal dulu saya ingat dulu memang Dulu kan ada BP3, ada SPP, ada bayar semua. Sehingga berat kita juga ada tuh berat rasanya anak yang mempunyai kesadaran sendiri, berat rasanya ini orang tua sudah sedang mati kerja, kalau saya tidak sekolah saya tidak ini mati percuma uang kita sudah bayar lalu berhenti. Sekarang kan tidak. Iya betul Pak. Malah ada anak yang dapat beasiswa berhenti, ambil beasiswa berhenti, biasa ada seperti itu 1-2. Dapat beasiswa lalu berhenti. Nah, itu kan disayangkan. Harusnya itu orang tua sekarang yang harus mendorong Iya. motivasinya siswa di Pak. Ya. Ya, kita kan sendiri tahu biasa ya, termasuk di sekolah swasta memang yang image-nya masyarakat itu sekolah pembuangan, tapi ya kita ya, harus hilangkan seperti itu. Iya. Biasa kalau kita tanya-tanya orang tuanya anak kan bilang, ya kalau berhenti ya biarnya berhenti. Ya, seperti itu. Begitu yang saya sampaikan Pak beberapa hari lalu tentang ketika mengidentifikasi masalah, saya mengatakan kepada teman-teman di PPG bahwa sekolah kami ini hampirlah 70 atau 60% dari siswa pindahan yang bermasalah, siswa-siswa bermasalah. Sehingga ketika kita menghubungi orang tuanya juga tidak ada respon positif, sebenarnya seperti itu. Jadi ketika kita ingin mengancam anaknya bilang untuk diberhentikan, paling orang tua mengatakan ya silahkan diberhentikan, seperti itu. Jadi tidak ada respon positifnya. Jadi kalau itu misalnya diberlakukan misalnya punishment itu hukuman ya, dalam artian hukuman yang positif apa segala ya, mereka lebih baik berhenti ketimbang misalnya dikasih penugasan yang sehubungan dengan mata pelajaran mereka. Itu kan mereka lebih berhenti ketimbang termasuk juga ya biasa anak-anak itu kita kan berlakukan jangan bawa HP kecuali kalau ada perintah dari guru ya. Kalau ada yang bawa HP yang digunakan yang tidak proporsional itu ya kita tahan HP-nya. Orang tuanya katakan kita pernah katakan ya kalau mau diambil HP-nya mungkin ya sebaiknya kita istirahatnya juga dulu anaknya beberapa hari, tapi ya mereka lebih baik mengambil HP-nya sekali-sekali ketimbang ketika dilarang bawa HP seperti itu. Orang tua merasa bahwa tidak ada pentingnya pendidikan gitu Pak. Iya. Tidak ada pentingnya karena ya selepas atau tamat nanti kan tidak ada jaminan untuk bisa kerja dapat uang. Betul juga. Oke, iya Pak, lanjut kita ke masalah tentang literasi. Artinya di sini kita melihat bahwa siswa kita ini mempunyai minat membaca yang sangat rendah. Ketika disuruh membaca atau memahami suatu bacaan, mereka tidak, artinya literasi mereka kurang Pak. Kira-kira bagaimana ini solusinya Pak? Oh iya. Ya ini menjadi suatu kendala yang termasuk besar lah juga ya. Tidak menafikan yang lainnya bahwa ya rendahnya literasi membaca bagi siswa kita termasuk di sini itu tadi karena anggapannya bahwa ya saya baca buku sekian judul sekian lembar tidak ada efeknya. Untuk mereka tidak melihat sisi positifnya secara saat sekarang ini. Ya mereka itu tidak berpikir dampak dan efek positifnya di masa akan datang. Ya karena dengan membaca itu kan ya membaca itu kunci atau jendela dunia itu. Sehingga ya saya teringat dengan ya,
salah seorang siswa alumni sini juga. Dan memang ya kembali bahwa harus ada motivasi. Dan ini anak saya sangat ingat sekali. Setiap surat kabar yang masuk itu di sekolah tiap hari lebih duluan baca ketimbang kepala sekolah. Dan itu sekarang di Jepang kerja. Namanya siapa lagi namanya itu? Nama panggilnya Piling. Muhammad Japar. Motivasi membacanya itu sangat luar biasa. Tidak ada koran, tidak ada majalah yang dia lewatkan. Dia lebih duluan itu baca koran ketimbang kepala sekolah. Nah, sekarang di Jepang kerja sekarang. Dia sudah menerima manfaatnya. Dan dia kerja itu dia baca lewat media, lewat koran, cari informasi. Sekarang anak-anak kan tidak. Iya. Sangat dari sekian mungkin di sini kan kurang lebih 100 ya, mungkin hanya 2-3 yang mungkin biasa. Sangat malas ya literasi. Sehingga dalam memahami bacaan itu ya sangat sulit. Padahal buku sudah siap. Ini juga menjadi kendala untuk kembali ke kita ya, selaku guru, ya, saya selaku kepala sekolah itu ya sangat berharap kepada kawan-kawan mana supaya ini memotivasi dalam hal literasi anak-anak siswa, karena kita lah yang menjadi ujung tombak di sekolah itu ya, harus selalu memberikan motivasi dampak ketika kita mengabaikan literasi, dampak positif dan negatifnya itu. Sekira ya kita alami, ya kita selaku guru kita alami sendiri. Iya, betul. Ketika kita malas membaca ya kita kekurangan bahan untuk berbicara di depan umum, mengajar, kurang itu. Tinggal informasi juga. Tinggalan informasi. Nah, sekarang kan anak-anak kan semuanya punya HP sehingga menurut mereka kita sudah dapat informasi dari situ. Tapi pada kenyataannya kan mereka ya bukan hal-hal yang positif mereka yang dapat. Buktinya ketika ditanya hal yang berhubungan dengan mata pelajaran yang bisa mereka akses di HP-nya kan, mereka tidak bisa jawab. Karena itu kurang literasi. Iya Pak, oke, terima kasih Pak atas jawaban mengenai tentang literasi. Kita berpindah kepada teknologi dalam pembelajaran. Bagaimana, apakah sekolah Bapak sudah memanfaatkan secara maksimal penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran? Oh ya, tidak bisa kami pungkiri, tidak bisa dipungkiri di sini bahwa pemanfaatan teknologi itu masih mungkin belum maksimal digunakan kawan-kawan guru. Ya, padahal kita sudah punya LCD, sudah 2-3 LCD, ada laptop. Ya, cuma memang kita punya fasilitas atau sarana itu ya terbatas sehingga kawan-kawan yang ingin menggunakan media LCD atau proyektor itu ya mesti ya mungkin bergantian. Apa istilahnya itu merasa ribet, ya, ribet karena mesti angkat dari kantor ke kelas. Ya. Mungkin maunya sudah sedia. Bisa dipasang semi permanen atau sekali permanen di kelas sehingga tinggal dicolok, sambungkan ke listrik bisa. Tapi ya kembali lagi bahwa saya kira kawan guru itu sudah punya, tidak ada lagi yang tidak punya mobile phone, bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang menjadi kendala juga ketika guru menggunakan pendukung elektronik itu otomatis siswa juga harus diharapkan seperti itu. Tapi ya pada kenyataannya kita batasi di sini untuk bawa HP karena ya kita juga guru belum maksimal untuk memantau secara keseluruhan. Saya akui kawan-kawan guru itu ya tidak secara maksimal memantau penggunaan HP secara proporsional itu, sehingga ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan
makanya kita batasi. Sehingga ya karena kenyataannya ya tidak dipungkiri hampir ya, anak-anak yang pindah dari sekolah negeri ke sini itu karena bermasalah dari situ. Tidak bisa dipungkiri ada beberapa siswa yang pindah ke sini ya karena penggunaan HP yang tidak proporsional, sehingga ada yang tidak bisa melanjutkan lagi sekolah, ada yang malah dikeluarkan karena faktor itu. Iya, Pak. Dan insya Allah ya daripada kita tidak punya siswa atau mempunyai kekurangan siswa ya kita terima. Tetapi juga ya konsekuensinya kalau mereka tidak taat pada aturan, ya. Karena saya kira semua institusi punya aturan. Cuma ada yang longgar dan kita di sini agak longgar, tapi istilahnya kalau longgar lalu kemudian anggaplah sebuah tali, kalau longgar lalu kemudian diolor kemudian putuskan seperti itu ya. Kalau mereka mau putus ya kita putuskan hubungan saja, istilahnya kasarnya dikasih ya diistirahatkan saja. Iya. Dibina orang tuanya. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan saya yang terakhir mengenai coach Pak. Kemudian kita lihat bahwa siswa-siswa kita ini Pak, ketika diberi pertanyaan menganalisa, mencipta atau menilai sesuatu yang mana berkaitan dengan soal-soal hoax, mereka tidak mampu untuk menyelesaikannya. Nah, kira-kira Pak bagaimana tanggapannya itu Pak? Ya, kembali lagi penjelasannya bahwa di institusi atau di sekolah itu apapun alasannya itu kembali kepada guru. Iya. Bagaimana seorang guru itu tetap memberikan motivasi itu tentang literasi. Pasti orang atau siswa yang tidak banyak membaca, tidak mempunyai literasi yang cukup ya, pasti mereka susah menjawab. Jangankan pertanyaan hoax, apalagi itu high notes di bawahnya Pak. High order thinking skill, lot saja mereka ya. Palingan kalau ya tahu salah mungkin siswa, mungkin guru saja nggak bisa. Betul Pak. Betul. Kalau nggak banyak membaca, palingan ya jangankan hoax, pertanyaan hoax itu, yang pertanyaan 5W tambah 1 hal saja itu susah mereka itu. Pokoknya kan literasi ini W5 plus 5W plus H. Pertanyaan 5W tambah 1 H saja itu susah, apalagi kalau pertanyaan hoax itu. Karena ya harus penalaran, dianalisa dia. Kritis, berpikir kritis. Berpikir auto kritik. Iya, betul. Kemudian juga ya itu tadi kembali bahwa ya, ini karena budaya dari awal memang ya sangat susah ditanamkan memang literasi kalau tidak dari sejak dari kecil itu. Kalau sudah menjelang dewasa sudah sangat sulit. Saya saja ya sekarang pun ya karena mungkin faktor pekerjaan yang berseliweran di pikiran itu saya tidak sempat. Saya dulu terus terang kalau novel itu biasa sampai 2-3 hari saya tamat. Karena sekarang saja ditanya novel bermanfaat maksudnya. Ditanya pernah tidak baca autobiografi, sangatlah biografi pahlawan nasional, pendiri-pendiri bangsa kita atau founding fathers kita itu, hampir mereka tidak pernah baca itu sejarah. Termasuk kita sekolah yang berbasis Islam itu ya sejarah kebudayaan Islam ya biar satu yang termasuk 5 berapa sahabat Rasulullah itu ya mungkin ada yang tidak tahu. Ya, selaku orang Muslim yang mesti tahu itu sejarah kebudayaan Islam. Karena hanya dengan masa-masa sekarang ini sebelum ada beban pemikiran ya, kalau kita sudah seperti ini, sudah dewasa, sudah punya keluarga, itu sudah sangat sulit untuk meningkatkan literasi itu. Kalau bukan dari awal, dari tingkat dasar yang menengah lalu
perguruan tinggi itu ya sangat sulit untuk memacu atau meningkatkan literasi kita karena sangat-sangat banyak urusan atau pekerjaan yang berseliweran di pikiran kita. Jadi yang saya tangkap tadi Pak, dalam bagaimana sebenarnya siswa ini bisa menjawab soal-soal HOTS adalah bagaimana kita bisa membangun literasi sejak dini mereka ya Pak. Iya. Sehingga ketika banyak literasi, mereka mampu menjawab soal-soal yang dikategorikan sebagai soal-soal HOTS. Iya. Seperti itu ya Pak. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya, dan mudah-mudahan solusi yang diberikan oleh Bapak bisa meningkatkan atau memecahkan masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita Pak. Iya, mudah-mudahan bisa. Itu kembali ke kawan-kawan guru saja. Iya. Komitmennya itu. Karena kapan tidak ada komitmen ya. Kalau cuma satu orang saja di sekolah ini kan yang kita hadapi itu kan benda hidup yang mempunyai karakter atau sifat yang beda atau homogen. Iya. Kalau benda mati kan heterogen ya. Iya, heterogen. Satu saja. Kayak meja diatur ya kan. Kalau Satu sudah diatur tidak pindah tempat lagi. Ya. Kalau orang itu ya sudah ditempatkan pindah-pindah lagi. Disuruh saja siap ada apel pagi atau upacara itu ya. Tidak di apa itu. Tidak di apa istilahnya di monitoring itu ya. Baru-baru kita menyatakan siap ya, bergerak lagi. Jadi itu. Iya Pak. Itu tadi yang awal tadi itu ada beberapa itu faktor, jadi semuanya itu ya harus kalau sudah tiba di sekolah itu adalah menjadi tanggung jawab kita selaku guru atau pihak sekolah. Dan memang ya, masalah literasi ini sangat penting. Ya, kita kan ya, di tingkat Asia Tenggara itu, di Asia itu kita sangat di bawah sekali. Iya, terasa membaca. Mungkin hanya 1-2 negara barangkali, atau mungkin malah kita yang paling di bawah. Atau mungkin sekarang itu ya yang di bawah kita itu mungkin Timor Leste yang paling di bawah. Ya. Katanya dulu orang Malaysia itu tahun 70-an, sekitar tahun 75 itu kan mereka sekolah atau mungkin kuliah di Indonesia sebagian, lalu kembali ya sekarang itu Malaysia di atas. Terbalik lagi kondisinya. Terbalik. Ya, saya kira juga apa ya? Secara apa ini? Ya. Di atas kertas. Iya, Pak. Di atas kertas luar biasa dukungan pemerintah. Tapi ya apa ya? Kenyataannya di bawah ya, jauh ya, mungkin jauh dari harapan, tapi di sisi lain juga mungkin sebenarnya lebih bagus. Ada yang lebih bagus lah. Mungkin ya terbawa pada apa istilahnya itu ya, dulu mungkin apa ya, kita tidak secara apa itu, tidak secara objektif, kalau di sekolah maksud saya ini tidak secara objektif biasa memberikan penilaian, sehingga mungkin biasa timbul di pikiran anak-anak ya, belajar tidak belajar tetap lulus. Tetap naik kelas. Iya. Sekarang kan seperti itu, kita itu apa ini? Pemerintah ya apa istilahnya itu, pressure atau mungkin menganjurkan itu ya, sekolah itu mencari siswa yang putus sekolah,
lalu kemudian ya disarankan diikutkan di PKBM. Jadi tidak ada istilah tidak sekolah. Tidak sekolah, harus punya ijazah. Harus punya ijazah barangkali. Karena itu tadi harus sekolah. Tidak ada istilah anak Tinggal sekolah. kelas. Tinggal kelas. Sehingga itu efeknya tadi. Apa istilahnya, reward dan punishment itu tidak berlaku. Tidak berlaku, ya. Tidak berlaku. Tidak berfungsi, itu tidak ada, hampir dikatakan tidak ada gunanya karena itu tadi. Kalau dulu kita takut tinggal kelas. Dulu kita takut tinggal kelas. Lepas 1 hari 2 hari saja kita takut sekali. Malu ke sekolah. Ya. Sekarang anak-anak kan mereka bangga itu kalau tidak masuk belajar, ya mereka bangga itu kalau dia berseliweran di luar sana itu. Karena ya orang tua juga tidak peduli. Ya. Ya, guru marah-marah saja, yang dalam artian marah secara positif untuk kebaikan siswa kita bersama itu ya. Apalagi kalau sampai mencubit, menjewer, apa ya, fatalnya lagi kalau misalnya memukul itu ya langsung kena undang-undang. Banyak aturan sekarang. Ya, sehingga terus terang sebelum saya menjadi kepala sekolah di sini ya hampir setiap tahun saya konfrontasi siswa orang tuanya dengan teman-teman guru. Ada yang keberatan, kenapa anaknya tidak ada kelas, kenapa tidak dikasih masuk ulangan, ya saya konfrontasi, saya panggil anaknya, panggil orang tuanya. Jadi kita ya kasarnya kita masa bodoh saja barangkali, kan tidak reward dan efek itu tidak ada, tidak berlaku lagi. Tidak berlaku. Betul. Pintar bodoh sama saja, kelas saja. Malah kadangkala ya ini guru, maaf, kadangkala guru ya salah memberikan penilaian, tertukar mungkin nilainya. Yang bodoh dan malas itu lebih di atas nilainya ketimbang yang rajin dan patuh pada guru. Ya, mudah-mudahan tidak ada kedepannya seperti itu. Amin Pak, amin insyaallah. Jadi cukup sekian wawancara kita pada hari ini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.